Claudia Pansariang, mewakili teman-teman kelompok 3 Etika Dasar. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saat ini kami kelompok akan memaparkan atau mempresentasikan sesuai dengan esai yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Dan saat ini kita akan sama-sama membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang tanggapan etika Kristen terhadap perkembangan kecerdasan buatan. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Dalam hal ini, perkembangan kecerdasan buatan atau AI telah membawa dampak yang sangat luas dalam berbagai sektor seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini, AI menawarkan manfaat yang sangat besar seperti efisiensi, peningkatan produktivitas, dan juga kemudahan dalam pengolahan data. Namun hal yang perlu kita ketahui bersama, di mana di sisi lain AI ini, perkembangan kecerdasan buatan ini juga dapat menimbulkan banyak tantangan yang berkaitan dengan etika. Tantangan yang etis seperti contohnya isu privasi data, keadilan distribusi teknologi, dan juga tanggung jawab atas keputusan AI dan ancaman terhadap martabat manusia. Nah, ada dasar-dasar etika Kristen terhadap tanggapan terhadap AI, di mana didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental, yaitu yang pertama dalam artikel tersebut, di mana yang pertama Imago Dei dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27, di mana Alkitab mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, dalam ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan nilai yang tidak boleh direndahkan, bahkan oleh perkembangan teknologi sekalipun. Yang kedua, prinsip-prinsip fundamental yang kedua yaitu kasih dan keadilan. Nah, prinsip utama dalam etika Kristen adalah kasih kepada Allah dan sesama manusia. Kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai 39, di mana etika Kristen juga menekan keadilan sosial, di mana teknologi harus digunakan untuk kesejahteraan semua orang, bukan hanya untuk kepentingan sebagian kecil kelompok. Yaitu prinsip yang ketiga, yaitu mandat budaya, di mana manusia dipanggil untuk mengelola dan memelihara ciptaan, seperti bisa dilihat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, di mana teknologi atau termasuk AI adalah bagian dari mandat ini yang harus dijalankan tanggung jawab etis. Nah, kita akan masuk dalam isu-isu etis perkembangan AI. Nanti teman saya yang akan menjelaskan. Kita masuk dalam isu etis perkembangan AI. Beberapa isu etis yang muncul dalam konteks perkembangan AI, diantaranya yaitu yang pertama, dehumanisasi. Nah, penggunaan AI ini dalam hubungan sosial atau pelayanan publik berpotensi mengurangi hubungan manusiawi yang otentik. Kemudian adanya kekhawatiran bahwa manusia akan dipandang hanya sebagai data atau objek algoritma. Yang kedua, keadilan sosial. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi AI. Hal ini juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga, privasi dan data. Nah, AI ini mengandalkan pengumpulan data besar-besaran yang seringkali mengeksploitasi informasi pribadi tanpa persetujuan yang memadai. Kemudian yang keempat, tanggung jawab moral. Nah, jika AI ini membuat keputusan penting seperti dalam bidang medis atau hukum, maka muncul pertanyaan, siapakah yang bertanggung jawab atas akibatnya? Nah, kemudian etika Kristen juga ini menuntut adanya pertanggungjawaban moral atas semua tindakan.
Selanjutnya kita masuk dalam analisis etika Kristen terhadap AI. Dalam hal ini kita akan melihat etika Kristen menanggapi perkembangan AI ini dengan beberapa prinsip. Yang pertama adalah menjunjung martabat manusia. Dalam hal ini teknologi harus memperkaya kehidupan manusia, bukan dengan menggantikan nilai hakiki manusia. Dan yang kedua adalah cinta kasih dan solidaritas. Dalam hal ini AI harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan bukan untuk mengeksploitasi atau menindas kelompok tertentu. Kemudian kedua adalah perlindungan dan martabat manusia. Dalam hal ini AI digunakan untuk mendukung jalannya kehidupan manusia. Dan yang ketiga adalah menjaga otonomi dan kebebasan manusia. Dalam hal ini AI tidak boleh mengurangi kebebasan manusia untuk membuat keputusan moral. Dan manusia ini tetap menjadi subjek moral, bukan sekedar objek algoritma. Kemudian yang keempat, akuntabilitas etis. Pengembang, pengguna, dan institusi yang menggunakan AI ini harus bertanggung jawab atas dampak teknologi yang mereka ciptakan. Kita akan melihat apa saja prinsip-prinsip praktis dari etika Kristen ini. Dalam praktiknya, beberapa prinsip penting yang perlu diterapkan menurut etika Kristen dalam menghadapi perkembangan teknologi buatan ini atau menghadapi AI ini adalah transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap penggunaan AI harus jelas dengan tujuan dan mekanismenya serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah perlindungan martabat manusia. Dalam hal ini AI digunakan untuk mendukung kehidupan manusia, bukan mendominasi atau mengurangi harkat dan martabat manusia. Dan yang berikutnya adalah pendidikan etika digital, di mana generasi muda perlu dididik bukan hanya dalam penggunaan teknologi, tetapi juga dalam refleksi moral tentang teknologi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah keterbukaan spiritual. Dalam hal ini, AI tidak boleh menggantikan hubungan manusia dengan Allah. Dan juga spiritualitas dari manusia ini harus tetap menjadi pusat dalam kehidupan manusia di tengah-tengah kemajuan dan perkembangan teknologi pada zaman ini. Kita masuk dalam studi kasus singkat gereja dan AI. Salah satu contoh penerapan prinsip etika Kristen dalam menghadapi perkembangan AI adalah dalam pelayanan gereja. Penggunaan AI dalam pelayanan digital, misalnya penggunaan chatbot untuk membantu pelayanan informasi jemaat atau algoritme untuk manajemen data gereja, dan tetap menjaga relasi personal. Nah, sekalipun AI dalam membantu administrasi dan pelayanan teknis, hubungan manusiawi seperti kunjungan pastoral, konseling rohani, dan ibadah komunitas harus tetap menggunakan kehadiran personal. Nah, gereja dipanggil untuk menggunakan AI secara kreatif, namun tetap dengan kerangka nilai Kristiani. Baik, kita masuk di kesimpulan. Perkembangan kecil landasan buatan AI merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan modern. AI membawa banyak manfaat, tetapi juga memunculkan tantangan etis yang serius dalam menghadapi aktivitas ini. Etika Kristen menawarkan kerangka berpikir yang kokoh berdasarkan prinsip yang dipegang. Terima kasih.